Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Sarjana Setan. Kali ini akan membahas tentang terapi lintah. Yang mana lintah ini sudah ada dijadikan pengobatan sejak 4000 tahun yang lalu. Baik dari bangsa Romawi maupun Mesir kuno, zamannya Firaun. Nah, di dunia Islam sendiri, terapi lintah pertama kali digunakan oleh Ibnu Sina, bapak pengobatan modern, dalam karyanya The Canon of Medicine, sekitar tahun 1020-an. Ibnu Sina memperkenalkan penggunaan lintah sebagai perawatan untuk penyakit kulit dan penyumbatan darah. Dan begitu juga oleh Abdul Latif pada abad ke-12 Masehi, yang mana mengatakan lintah dapat digunakan untuk membersihkan jaringan penyakit setelah operasi pembedahan dalam penggunaannya. Nah, ini harus lintah yang bersih begitu. Nah, pada abad ke-19, lintah juga sangat populer. Jutaan lintah dibudidayakan pada waktu itu dibuat kebutuhan medis. Di Eropa sendiri, lintah menjadi salah satu metode yang disukai oleh masyarakat di sana. Negara-negara yang menggunakannya di antara lain seperti Inggris, Skotlandia, Perancis, Hungaria, Ukraina, Turki, Rumania, Rusia, Mesir, dan Aljazair pada waktu itu ya. Nah, itu 30 juta pada tahun 1846 di Perancis, 30 juta lintah digunakan setiap tahunnya. Begitu juga di rumah sakit di London dan Paris. Itu 13 juta lintah pada setahun sekali itu produksinya. Ya. Karena pada ini sempat redup ya, lintah ini sempat redup terapinya. Hingga tahun 1900-an mulai populer lagi dikarenakan hasil penelitian dengan kecanggihan teknologi kita ternyata air ludah lintah itu luar biasa kandungannya, sehingga sekarang mulai dilirik lagi oleh para ahli kemedisan, terutama oleh para dokter. Karena berdasarkan sebuah riset medis pada saat itu berhasil membuktikan bahwa terapi lintah dapat menyembuhkan tumor tanpa kemoterapi dan pembedahan. Nah, makanya sekarang mulai dilirik lagi. Nah, sementara di Indonesia terapi lintah ini di tahun 90-an, tahun 2000 lah mulai populer. Setelah ada beberapa delegasi dari Indonesia ke Malaysia untuk belajar terapi lintah di sana. Nah, lalu dibawa ke Indonesia dan dimulai banyak di pelatihan terapi lintah, dan ternyata hasilnya memuaskan. Termasuk saya sendiri seorang terapis lintah. Di dunia medis, lintah yang digunakan adalah lintah biasanya adalah lintah medis. Ya, Hirudin medicianis ini lintah Eropa bisa nyebutnya. Hirido medicianis. Dia motifnya ada garis-garis cerah, kayak kuning-kuningan cerah itu listnya. Beda dengan lintah yang ada di Indonesia dan di Malaysia di Asia. Namanya Hirudinaria manilensis ataupun Hirudania javanica. Jadi lintah kebo biasa orang kampung nyebutnya. Ini digunakan untuk terapi lintah. Sedangkan yang ketiga yaitu jenis lintah Hementeria gilliani atau lintah Amazon yang ada di Brazil. Nah, lintah ini lintah terbesar di dunia. Dia juga bisa digunakan untuk terapi lintah. Ya, ukurannya lumayan besar itu, hampir satu sepenggaris itu 30 cm. Belum nyedot darahnya, bisa sampai setengah meter. Itu lintah terbesar di dunia, juga digunakan terapi lintah. Di Indonesia sendiri yang digunakan adalah lintah javanica, yaitu yang ada banyak kita temui di rawa-rawa dan lain-lain. Tetapi lintah yang digunakan bukan lintah sembarangan, bukan ngambil dari sawah, dari sungai, dari kali, bukan. Tetapi hasil ternak ini. Jadi pilih-pilihlah terapis lintah yang bagus gitu. Karena banyak terapi lintah juga yang sembarangan. Memang di dunia terapis lintah ini ada dua mazhab timur dan mazhab barat. Mazhab timur itu berkiblat di India, sedangkan mazhab barat itu di Eropa, seperti Jerman dan sekitarnya. Sementara saya sendiri menggunakan mazhab yang di Eropa, seperti itu. Perbedaannya di antara lain seperti misalkan kalau penyakit jantung biasanya kalau mazhab India itu menempelkannya itu di bawah lidah, sama dengan di obat jantung yang ditempel di bawah lidah. Sedangkan di mazhab Eropa, termasuk saya sendiri, itu bukan di bawah lidah, tetapi ditempel di dada. Ada titik yang langsung bersumber ke arah jantung. Ya, seperti itu, ada beberapa perbedaan, termasuk masker vampir di mazhab Eropa itu tidak digunakan.
Lintah sendiri ini bukan dari alam. Kenapa tidak dari alam? Karena kalau di alam itu sudah terkontaminasi. Bisa saja dia menggigit darah-darah hewan-hewan seperti ular lah, kebo dan lain-lain. Khawatir ada penularan penyakit dari hewan tersebut. Oleh karena itu lintahnya digunakan adalah lintah yang hasil ternak. Ya, dari kecil diternak. Biasanya 3 bulan sekali dikasih makan, makannya berupa belut atau lele. Sementara kalau sudah dipegang oleh terapis itu tidak dikasih makan karena dia bisa bertahan sampai 1 tahun, 6 bulan, 7 bulan dia masih kuat. Gitu. Ini yang punya saya sendiri sudah hampir 6 bulan nggak dikasih puasa 6 bulan nih lintahnya. Ya, yang mau memberikan darahnya silakan datang saja ke kemari di Kampung Cimanggu, Desa Bunihara, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Jadi dan ini lintah ini pernah diteliti di waktu itu di Brazil. Ada seorang pasien yang terkena HIV AIDS. Lintah tersebut ditempelkan lalu menghisap darah orang tersebut. Lalu lintahnya itu dikarantina selama 1 tahun. Ternyata virus yang ada di dalam tubuhnya itu masih hidup. HIV-nya ini berarti lintah yang digunakan itu sekali pakai seperti jarum. Setelah dipakai ke orang, ke pasien, ini langsung dimatikan. Tidak boleh dibuang ke kali ataupun ke sawah karena khawatir jadi penularan penyakit. Makanya lintah yang sudah dipakai itu langsung dimatikan menggunakan kalau saya biasanya menggunakan cuka karena cuka itu cepat, 5 detik 6 detik langsung mati. Itu lintahnya tersebut. Cukanya merek Dixie ataupun cuka yang ada di Indomaret itu bagus, cukup. Apa saja yang bisa digunakan untuk penyakit terapi lintah ini? Banyak sekali. Penyakit berat ya terutama seperti diabetes mellitus, asam urat, kolesterol, jantung, sinusitas, gondok, tiroid, narkoba juga bisa, cedera otot, tumor, utamanya tumor, obesitas, darah kotor dan juga penyempitan pembuluh darah ini. Bagus sekali, penyumbatan darah di otak dan jantung, nyeri sendi, hepatitis, ginjal ya, seperti stroke juga. Ini bagus menggunakan terapi lintah. Ya, lebih rincinya seperti penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi esensial dan penyakit iskemia, bronkitis kronis, pneumonia, asma bronkial. Ini asma lagi bagus, terapi lintah. Penyakit saluran pencernaan seperti hepatitis, kolestitis, ulkus lambung, ya, mah, penyakit THT juga bisa, parodontitis dan penyakit gigi, penyakit urologis, kemandulan laki-laki, penyakit kulit, eksim, herpes, gangguan ginekologi, ya seperti proses komisural di panggul kecil, kemandulan perempuan, anestesitis kronis, paremestris, dan juga penyakit yang lain seperti penyakit rematik artritis ya, lupus dan juga skleroderma. Penyakit mata termasuk glaukoma, kelumpuhan cerebral atau ECP ya, kelumpuhan cerebral infantil atau ECP, dan penyakit lainnya. Dan juga di dunia kecantikan juga dipakai, mengatasi jerawat akut dan kronis, menghilangkan flek-flek hitam, membentuk wajah agar tetap berseri, mengurangi kerutan, mengencangkan kulit wajah, membuang lemak di wajah akibat suntik silikon, seperti silikon di wajah, vagina, dan payudara, mengatasi masalah keputihan, menghilangkan aroma tidak sedap di vagina, mengencangkan otot vagina, mengobati kelenjar, benjolan di payudara seperti kanker payudara, menstruasi tidak lancar, dan juga melangsingkan badan. Itu yang biasa digunakan di dunia kecantikan. Ya, jadi banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan. Bukan berarti sekali terapi langsung sembuh ya. Namanya terapi itu butuh kesabaran. Bisa sekali langsung sembuh, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bahkan bisa sampai 10 kali terapi.